Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sekarang kita akan mendiskusikan suatu persoalan baru yang disebut networking. Networking ini merupakan suatu mata rantai yang sebenarnya yang mempersatukan antara produsen dengan pasar. Nah, untuk UMKM khususnya, seringkali ini merupakan kelemahan mendasar dari sebuah UMKM karena di waktu-waktu yang lalu mereka kurang mendapatkan semacam networking seperti ini. Nah, akhirnya dengan bantuan pemerintah juga perlahan-lahan kelemahan ini bisa diatasi dan sekarang sudah kelihatan agak lumayan juga networking ini. Sebab tanpa networking kita tidak akan tahu siapa yang memerlukan barang-barang kita. Apakah itu komoditas, apakah itu barang jadi, manufaktur, termasuk usaha rumah tangga, itu memerlukan semacam value networking. Karena networking ini merupakan suatu sarana di mana kita barang-barang kita, produk kita bisa dikenal oleh pasar. Nah, saya akan membahas agak lebih mendalam mengenai value networking ini. Jadi kalau kita bicara dengan istilah yang disebut oleh Profesor Philip Kotler, ini disebut sebagai marketing channels. Marketing channels, yaitu suatu value creation, sukses yang sukses. Sebab suatu value creation membutuhkan suatu value delivery. Kalau saya sukses membuat satu value creation, artinya mampu membuat satu produk yang punya nilai, nah saya juga mesti memiliki suatu value delivery. Artinya suatu delivery system di mana juga bisa menimbulkan value tadi, sehingga apa yang saya ciptakan sudah memiliki suatu value delivery, di lain pihak juga membutuhkan value delivery. Jadi kalau saya create suatu value itu mesti bisa saya pasarkan. Nah, ini dua unsur ini harus berjalan seiring. Tidak bisa saya hanya menciptakan sebuah value delivery, value creation, tapi tanpa menciptakan value delivery. Sebab kalau tidak, nanti tidak sebanding dan produknya tidak jalan. Ibaratnya saya menciptakan mobil yang bagus, yang luar biasa. Nah, saya mesti punya showroom. Apakah saya punya salesman atau showroom di mana barang saya yang saya create dengan satu creation itu bisa dinikmati oleh para yang mau melakukan pembelian mobil tadi, yaitu lewat showroom tadi. Jadi mesti ada showroomnya. Nah, ini dikatakan bahwa value creation harus sertai oleh value delivery. Kalau saya punya makanan yang enak, itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dicicipi oleh para penggemar makanan saya itu tanpa melalui satu value delivery. Apakah itu satu restoran, apakah sebuah misalnya katakanlah sebuah sistem networking, kalau perlu sekarang ditambahkan dengan GrabFood dan sebagainya, sehingga makanan saya itu sampai ke tangan para artinya penikmat tadi di rumah mereka masing-masing. Nah, itulah kalau dulu itu dinamakan disebut suatu value chain. Sekarang disebut dengan supply chain. Kalau supply chain itu agak lebih luas. Kenapa agak lebih luas? Karena sekarang ini mulai dari pada saat bahan baku itu mulai dibeli, itu sudah mulai bagian dari proses value chain. Jadi saya harus punya suatu kelompok-kelompok atau orang-orang yang berfungsi sebagai procurement manager, artinya juga yang bisa mencari bahan-bahan yang terbaik dengan harga juga yang terbaik. Sebab kalau bahannya terbaik tapi terlalu mahal juga tidak membantu pada proses value chain tadi.
Jadi selain barang yang terbaik, saya juga bisa dapat juga harga yang terbaik. Selain kemudian juga service. Kalau saya dapat barang yang terbaik, kemudian juga ya harga terbaik, ya, kemudian tapi dikirimnya terlalu terlambat, itu juga buat saya akan mengganggu sekali. Jadi saya ulangin, saya mesti memperoleh barang yang terbaik, harga terbaik, dengan service yang juga terbaik. Nah itu dimulai dari ujung, ya, dari ujung supply chain tadi, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam proses produksi, masuk ke dalam pabrik, dari bahan baku diubah menjadi barang jadi, sudah jadi barang jadi, dikeluarkan lagi ya melalui katakanlah marketing and sales, delivery dan sebagainya, sampai ke tangan toko-toko itu, ya, retailer itu. Nah ini seluruh sepanjang-panjangnya itu disebut adalah dulu namanya marketing channel, sekarang supply chain. Ya, jadi itu yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan ya, sets of interdependent organization involve yang terlibat dalam suatu proses making a product or service available for use or for consumption. Jadi tugasnya sepanjang perjalanan tadi itu, networking tadi ialah supaya bisa dinikmati ketika mau digunakan ya, atau mau dikonsumsi. Jadi kita lihat ini yang namanya networking tadi. Ya, inilah yang penting juga buat UMKM tadi. Ya, misalnya wholesaler, misalnya lagi yang lain retailers. Mereka membeli, ya, kadang-kadang di take title karena mereka beli, putus, tidak boleh dikembalikan. Kemudian mereka menjual kembali ya, kepada merchandise yang mereka beli. Ya, ada lagi brokers. Di Indonesia saya belum melihat brokers. Nah, saya pernah berpengalaman di California dulu, ada brokers ya, ada brokers di mana mereka bertindak tidak sebagai take title, mereka hanya seperti calok saja. Ya, calok saja, mereka menjual kepada orang-orang yang misalnya mau membeli. Tapi mereka dapat komisi, tapi mereka tidak bertanggung jawab kepada barang-barang itu, termasuk tagihan-tagihannya. Itu namanya brokers. Salah satu yang saya masih ingat adalah Crown BBK itu, BBK. Ya, mereka adalah brokers. Mereka do not take title. Mereka tidak membeli. Mereka hanya katakanlah quote unquote mereka menjadi calok saja. Ya, mereka tahu ada yang mau beli barang saya, mereka datang dan kemudian mereka nego, kalau sudah oke, mereka minta saya kirim barang itu. Dan mereka biasanya mengambil 2% ya, dari apa yang mereka transaksikan atas nama saya. Dan kembali saya ulangin, mereka tidak take titles, jadi kalau sampai tidak terbayar, mereka juga tidak tanggung jawab. Ya, ini adalah banyak sekali, di Amerika itu banyak, paling tidak di California. Ini adalah namanya brokers atau sales agent. Di sini saya belum pernah melihat. Jika dikatakan others are brokers atau sales agent, but they do not take title. Yang ada di sini pedagang besar, farmasi misalnya, kemudian wholesalers, nah, kemudian juga toko. Mereka beli putus. Dan kalau kita tagih kemudian 3 minggu, 1 bulan kemudian barangnya belum laku, dia nggak bisa mengalak, dia mesti bayar kita. Ya, itu beda, itu namanya take title. Mereka membeli barang-barang tadi gitu. Kalau brokers dan sales agent tidak. Ya, ada lagi independent warehouse, banyak sekali. Ya, banks, advertising agency. Jadi dalam rangkaian network ini banyak sekali. Jadi banyak sekali yang terlibat. Ya, ini kita katakan di sini adalah wholesaler, retailer, yang lazim adalah wholesaler dan retailer, terutama di Indonesia ini. Ya, kalau di luar negeri misalnya bisa jadi broker, bisa jadi ya bankers, bisa advertising agency. Ya, tapi di sini saya batasi hanya pada misalnya grocers, wholesaler dan grocers, dan kemudian juga retailers yang di sini. Ini adalah networking yang ada di Republik kita tercinta ini.
kita teruskan sekarang yang namanya marketing channels. Ya. Nah, kalau kita melihat dari segi pemasaran, ya, channels itu ya seringkali juga create cost. Ya, kenapa dia create cost? Ya, kenapa dia create cost? Karena dia juga mengambil keuntungan. Ya, they do not only serve market, they make the market. Mereka bukan saja serving the market, mereka menciptakan market itu sendiri. Dalam rangka penciptaan market itu sendiri, mereka keluar biaya. Ya, dan karena mereka keluar biaya, mereka biasanya juga mengambil keuntungan. Ya, kita lihat ada dua. Ya, pada hakikatnya namanya push strategy. Ya, di sini yang digunakan adalah sales force, trade promotion money, ya, to induce intermediaries to carry product and sell to end users. Jadi push itu terjadi kalau kita berada di supermarket. Kita lihat ada sales girl, sales promotion girl. Nah, itu tujuannya adalah menciptakan push strategi supaya produk kita itu dicoba. Nah, katakanlah dia menggunakan ya, suatu prasarana yang ada, misalnya dia bawa ya chicken nugget yang sudah digoreng, ya, dia pakai piring, kemudian di atasnya dikasih ya, tusuk gigi. Nah, saudara diminta untuk menikmati, mencoba. Ya, kalau saudara tertarik boleh beli, tapi belinya bukan nanti dia tunjuk ke tempatnya. Yang jual itu supermarket itu sendiri. Jadi strategi push mencoba untuk ya, menginitiate ya, trial tadi supaya bisa dimanfaatkan. Orang coba-coba, cicip-cicip, enak terus beli. Itu strategi push. Nah, kemudian kedua adalah strategi pull. Nah, kalau kita bicara strategi pull, kita bicara ya, sebuah strategi dari manufaktur. Ya, yang tadi dari manufaktur, kalau strategi manufaktur menggunakan ads, advertising, promotion, other forms of communication to persuade consumers. Untuk apa? Demand the product. Jadi di sini diciptakan ya, suatu strategi pull itu ditarik ya, supaya orang datang. Karena apa? Karena lihat iklan kita. Saya melihat iklan Aqua, saya melihat iklan Le Mineral dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya tertarik. Saya datang ke supermarket, saya minta, saya mau beli Aqua, saya mau beli Le Mineral dan sebagainya. Ya, karena pengaruh dari iklan, nah iklan itu menarik demand tadi, supaya orang memiliki demand. Nah, kalau demand tercipta lewat strategi pull dan advertising dan sebagainya, nah ini terjadi suatu sales. Ya. Kenapa? Selama barang itu ada. Makanya kalau saya lagi melaunching satu produk baru, ya, saya mesti persyaratkan kalau barang-barang saya consumer goods itu, fast moving consumer goods, ya, saya mesti paling sedikit 70-80%. Saya launching aksi dulu begitu, floor cleaner. Ya, tiap hari kita ikuti sampai kira-kira 2-3 minggu kita harus segera putuskan dengan bantuan sales manager. Kira-kira sudah mencukupi belum? Tiap hari kita terima dari kepala-kepala cabang, ya, penjualan dan juga distribusinya. Sebab saya perlu distribusi. Lebih banyak saya jual kepada 1000 distributor, ya, kepada toko, masing-masing satu karton, daripada satu toko terus menjual 1000 karton. Itu tidak ada gunanya. Ya, saya mau di spread out. Jadi kalau sudah kira-kira 70-80%, nah mesti saya barengin dengan iklan. Ya, iklan itu saya panggil, kita negosiasikan, kita diskusikan, tambah dengan bos saya yang bakal take and check untuk bayar biro iklan itu. Nah, terus kita dengarkan laporan sales manager yang mengatakan kita sudah siap karena di pasar sudah kira-kira 70-80%. Nah, kalau sudah 70-80% kita sudah bisa pasarkan ya, barang-barang itu, harus dibantu dengan apa? Dengan advertising. Kalau tidak, dia tidak mungkin keluar karena orang tidak tahu. Ya, setelah 70-80% baru kita iklankan.
besok dimulai dengan iklan pertama. Begitu kita iklankan, nah kita lihat dalam waktu 1 minggu paling lambat, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sudah ada movement, sudah harus ada gerakan-gerakan di mana toko-toko sudah mulai bisa menjual. Ya, karena orang melihat iklan di TV, orang pergi ke toko dan minta barang itu. Nah, itu strategi pull. Ya, dan juga tidak boleh terlalu lama. Kalau sampai 2 minggu lagi tetap barang itu belum keluar, berarti apa yang saya launching itu gagal. Istilah orang bikin kue itu bantet, kue Bangkok itu bantet. Jadi tidak boleh itu terjadi. Ya, begitu kita iklankan, iklannya makanya harus juga menarik. Iklan yang menarik itu seperti katakanlah sekarang ini saya lihat iklan yang menarik adalah Le Minerale itu. Ya, dia pasti bisa menarik. Ya, Le Minerale itu sebagai air minum dalam kemasan bisa keluar dengan cepat itu. Ya, ini suatu hal yang menarik sekali. Jadi ini adalah strategi pull yang berawal dari strategi push. Kalau strategi push itu tidak pernah besar jangkauannya karena tidak menggunakan advertising. Hanya menggunakan orang-orang yang datang ke supermarket. Katakanlah satu hari ada 30 orang. Itu merupakan targetnya. Ya, jadi sebulan berapa itu? Ya, kalau dia kerja 5 hari, kali katakanlah 30 baru 150. Ya, 30 kali ya, 5 hari dalam seminggu. Dalam seminggu dia coba dapat 150. Dalam sebulan 4 kali 150 baru 600 pelanggan dia dapat. Jadi terbatas strategi push itu. Nah, kalau pada strategi pull dengan advertising agency, apalagi di TV, ya sekali kita lihat, waduh luar biasa. Mungkin bisa katakan ratusan ribu orang bisa melihat iklan-iklan gitu. Le Minerale juga begitu, produk-produk baru itu. Ya, kita lihat, saya lihat ada iklan yang bagus juga, ya iklan kopi itu yang dipasarkan oleh aktor Adipati Dolken gitu ya. Ya, namanya menarik, Adipati Dolken. Ya, dicoba sendiri saja, ya. Itu iklan dari sebuah produk kopi. Ya, jadi ini menarik. Iklan harus menarik hati. Kalau tidak menarik, orang tidak akan tertarik untuk memandang. Ya, apalagi iklan-iklan yang ada yang aneh-aneh menurut saya itu. Ya, Bos Bawel, ada Krewel, terus juga ada vitamin Baywell. Jadi dia ngikutin well aja tuh. Bos Bawel, ada Krewel, vitaminnya namanya vitamin Maywell. Jadi vitamin C Maywell. Ya, jadi digabungkan antara Bos Bawel, ada Krewel dengan vitamin dia namanya Maywell. Menurut saya itu agak aneh iklan-iklan seperti itu, tapi toh terjadi. Iklan yang bagus sekarang ini ialah tadi saya katakan itu yang diiklankan oleh Adipati Dolken untuk produk kopi, kemudian Le Minerale. Nah, jadi kita lihat iklan itu supaya bisa pull sambil dari keluar dari toko ke masyarakat, itu harus betul-betul di-create oleh advertising agency yang handal. Makanya kalau kita punya ya, produk yang kita iklankan, sebaiknya jangan kita pakai biro-biro iklan yang tanggung-tanggung lah. Sebaiknya kita kerjasama dengan orang-orang yang betul-betul ya, merupakan biro iklan yang sudah terkait, sudah betul-betul profesional. Mahal tapi tidak apa-apa. Ya. Mahal tapi daripada kita create biro iklan yang amatiran, tapi tidak setiap orang yang bisa bikin gambar, bisa bikin foto itu bisa menjadi ya, advertising agency. Itu sebenarnya selalu salah sekali itu. Ya. Jadi pada strategi pull kita sangat menggunakan iklan. Pada strategi push kita tidak menggunakan iklan, kita hanya menggunakan sales promotion deal tadi di supermarket. Jadi hasilnya terbatas. Jadi kalau kita lihat hasilnya pada strategi push itu hasilnya coba terbatas 600 orang 1 bulan. Kalau pada strategi pull kita bisa dapatkan jutaan orang dalam 1 bulan. Tapi mahal biayanya. Karena pada strategi pull menggunakan mass advertising agency. Dan ini biasanya sangat mahal. Ya, kita lanjutkan lagi, kita lihat. Nah, kita lihat buyers itu ada beberapa kategorinya. Ya, artinya pembeli.
Karena kita bicara networking kan, kita bicara pembeli. Pembeli itu adalah habitual shoppers. Ada yang memang tiap hari beli itu. Ya, dia beli barang itu sudah menjadi suatu keharusan. Ibaratnya bumbu dapur, cabai merah itu habitual shoppers. Itu. Tiap kali seorang ibu pergi ke pasar, mesti dia beli bumbu dapur. Apakah itu kunyit, serai, ya, lengkuas, kemudian dia cabai merah, ya, terus cabai rawit. Itu barang-barang yang pasti dia beli tiap kali dia pergi ke pasar. Ya, ada lagi high value deal seekers. Ada pembeli yang datang kalau mendapatkan suatu value yang tinggi. Bisa berupa diskon yang tinggi, ya, bisa berupa produk yang bagus sekali, kalau tidak dia tidak mau. Ya, ada variety loving shoppers. Ada yang ya sekali-sekali belanja tapi kebanyakan tidak mau belanja. Ada yang disebut high involvement shoppers. Nah, high involvement shoppers itu dibagi dua lagi. Nah, itu orang-orang yang betul-betul high involvement, beli hanya kalau betul-betul ada yang menarik hati dia atau dia harus beli. Nah, di Indonesia ya disebut high involvement shopper ini memiliki ciri khas. Pertama-tama dia tidak bakal bisa belanja di Indonesia. Mereka representasi kira-kira 2% ya dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, yang disebut the cream of the cream, the cream of the society. Mereka yang merupakan orang yang teratas, lapisan teratas 2% itu tidak bakal belanja di Indonesia. Saya belum pernah lihat misalnya Yusuf Kala belanja di Indonesia. Saya belum pernah lihat misalnya Abu Rizal Bakri, padahal saya kenal semua itu. Ya, di Indonesia belum pernah saya lihat. Atau kita lihat misalnya yang lain-lain. Ya, tidak pernah ada kita ketemu di pasar-pasar atau di shopping mall di Indonesia. Kenapa? Mereka merupakan the cream of the cream. La cream de la cream. Ya, adalah orang yang paling atas sekali itu yang 2% tadi, yang selalu kalau mau belanja mesti di luar negeri. Kenapa? Yusuf Kala punya ya, pesawat pribadi. Abu Rizal punya pesawat pribadi. Nah, kalau mereka mau pergi ke Singapura, bahkan mereka mau pergi ke Hong Kong, Tokyo ataupun ke Amerika, buat mereka itu gampang sekali. Ya, mereka gampang sekali. Suatu saat keluarga Abu Rizal dulu pernah mau menikahkan anak yang pertama. Ya. Nah, keluarga Abu Rizal itu yang perempuan langsung pergi ke New York. Di situ mereka ketemu dengan desainer yang namanya Vera Wang. Vera Wang itu desainer terkenal, ya, sejagat itu. Nah, mereka pesan gaun-gaun dari Vera Wang. Mahal. Ya, buat mereka pergi ke New York gampang. Tinggal kasih tahu pilotnya besok kami mau ke sini, bikin rencana terbang segala macam, terus pergilah. Ya, tentu mampir-mampir kemana-mana. Karena pesawat terbangnya bukan pesawat terbang yang jangka panjang, ini jarak panjang. Ya. Nah, tapi mereka sampai. Ya, ini yang terjadi. Ya, jadi buat mereka itu bukan hambatan. Kalau mereka mau ke Singapura tinggal bikin flight plan, besoknya mereka pergi. Sama seperti kita misalnya mau pergi ke Bandung. Mau ke Bandung saja dalam masa pandemi tidak gampang. Karena ada pembatasan-pembatasan kan, sekatan-sekatan. Buat mereka tidak ada sekatan-sekatan itu. Nah, mereka pakai pesawat pribadi. Nah, itu high involvement shoppers. Yang 2% itu tidak bakal kita jangkau. Kalau kita tenaga pembasar, ya, kita mati-matian minta mereka beli, mereka tidak mau beli. Pertama, alasannya rasional. Kalau saya beli di Indonesia, ya, misalnya saya beli katakanlah ya, atau Louis Vuitton, ya, atau tas-tas yang lebih terkenal, ya, yang lebih hebat dari Vuitton, Hermes misalnya, belinya 400 juta. Ya, pertama-tama saya dapetin belum tentu barang itu asli. Originalitas barang itu kalau dibeli di Jakarta diragukan. Nah, jadi saya pergi ke Singapura saja, saya dapat Louis Vuitton atau Hermes yang asli. Nah, kalau di Singapura ya, ada kebijakan pemerintah, barang-barang yang KW itu tidak bisa dipasarkan kecuali barang ori. Kalau Anda pakai tas Gucci KW, Anda masuk ke toko Gucci di Singapura, Anda ditolak. So you cannot enter our toko, ya, our shop. Kenapa? Karena Anda membawa satu
ya, tas Gucci yang KW, yang tidak orisinal. Mereka tahu, mereka bisa kendalin. Nah, nanti kalau tidak, nanti ditangkapin oleh polisi-polisi Singapura itu. Nanti 3 bulan, 4 bulan sekali dimusnahkan. Kelihatan dimusnahkan. Ada stop walls, mesin giling. Nah, kalau sudah dimusnahkan begitu, ya, pembeli jadi sedang. Wah, yang palsu-palsu udah dimusnahkan. Jadi kalau saya belanja di Singapura, pasti barangnya barang yang ya, ori semua, original semua. Itu alasan pertama. Kedua, kalaupun barang itu ori masuk ke Jakarta, biasanya sudah outmode, old fashion. Ya, barang-barang sudah tidak laku di Singapura, tidak laku di Hong Kong, apalagi di Tokyo, ya, dikirim ke Jakarta. Jakarta terima saja, dari Jakarta terima juga tidak banyak-banyak. Mungkin dua, jadi pilihannya nggak banyak. Selain tidak banyak juga sudah kuno, ya, sudah outdated. Nah, makanya lebih baik dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Hong Kong, ya, atau dia pergi ke Ginza di Tokyo sekalian. Dia beli barang-barang yang masih ori, kemudian masih fresh stock, ya, stok yang baru datang. Nah, Jakarta ini menjadi gudang pencucian. Dulu sekali, kira-kira 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya ingat tuh ada ya, sepatu krok gitu. Sepatu krok ya, sale besar-besaran dari sepatu dia itu atau sendal krok itu. Sampai tiap hari saya masih belajar di Binus Internasional, saya makan siang saya ke depan waktu itu, ya, saya lihat, waduh, Senayan City itu, di situ kantor dari krok tadi, tiap hari orang berbondong-bondong beli sendal atau sepatu krok banyak sekali itu. Karena mereka grand sales, ya, di diskon dengan 70%. Supaya apa? Supaya habis stok itu. Ya, ini berupa high enforcement shoppers, ya, yang betul-betul kelas tinggi sekali. Ya, karena kita tahu ada low enforcement, ada high enforcement. Kalau high enforcement adalah barang-barang berharga mahal. Kalau low enforcement adalah barang-barang yang murah. Barang-barang seperti apa? Ya, Pepsodent, permen relaksa itu ya low enforcement. Di mana pemikirannya tidak panjang. Ya, kalau pada high enforcement orang betul-betul berpikir panjang sekali. Kita teruskan lagi. Ya. Nah, kita lihat apa yang dikehendaki oleh buyer, pembeli. Nah, kalau kita bicara channel integration, itu sebuah channel yang terintegrasi. Kemampuan order a product online, terus pick up convenient retail location. Kalau perlu dikirim ke rumah. Makanya ada fasilitas COD. Sekarang ini, ya, cash upon delivery. Kiriman sampai di depan rumah kita tinggal bayar saja. Dulu kita sudah tahu harganya berapa. Nah, itu yang paling enak. Ya, order produk online, ya, kirimnya pesannya online, terus ambilnya convenient retail location. Itu paling gampang. Ya. Nah, itu kemudian juga kita lihat ability to return online order product to a nearby store. Kalau perlu kalau kita tidak cocok, kita kembalikan saja ke sebuah toko. Kalau toko itu bau, kalau tidak, toko tidak bau, agak susah. Sekarang ini belum sampai ke situ. Kemudahan-kemudahan ini tidak terjadi. Kalau kita pesan online, kita salah pesan, kita jangan beratap-ratap saja, menangis ya hati. Saya pesan ban pinggang itu, produk-produk UMKM, ada 4 ban pinggang. Sampai sekarang nggak bisa saya pakai sama sekali. Ada yang kependekan, ada yang kepanjangan. Saya pesan sepatu, akhirnya saya katakan, ya, karena dia kasih perbandingan. Kalau nomor Eropa sekian, nomor Amerika sekian. Saya bilang saya pakai nomor 8. Nah, oh harus 31, 30 sekian. Saya lihat-lihat salah itu. Enggak ada, bukan, harus 38. Saya bilang kalau pakai. Akhirnya betul yang saya itu. Nah, itu bisa saya pakai dalam sepatu. Nah, ini terjadi. Ya, ini yang menjadi masalah kalau kita pesan pada UMKM seperti itu. Barang-barangnya lumayan. Ya, dibilang bagus sekali, terus sepatunya nggak bisa menyaingi sepatu Bali, ya, Bruno Mars itu tidak bisa. Tapi lumayan lah, ya, untuk dipakai setahun saja masih lumayan. Kira-kira sekualitas sepatu Bata. Ya.
Dulu saya biasa beli di sepatu bata. Nah, yang kita harapkan juga diskon. Kita harus discount based on total online and offline purchase. Kita harapkan kalau bisa sebagai pembeli, ya, kita bisa dapat ya, diskon. Apa kita beli online atau offline, walhasil kita dapat diskon. Itu beberapa harapan-harapan yang di benak konsumen ini. Tapi jarang terjadi. Di sini ini masih merupakan suatu mimpi saja. Ya, kita belum bisa. Paling-paling COD. Nah, COD pun harus kita sepakati, ya, karena nanti yang terima itu pasti adalah pihak yang menjual, yang kirim. Seringkali COD juga susah karena yang kirim adalah ojek-ojek itu. Kalau Gojek yang kirim itu susah, dia tidak bisa dimintain uang dulu, ya. Ini perlu utama. Nah, sekarang ini ada gejala, bukan sekarang, sebenarnya kalau saya amati udah 30 tahun itu. Ya, bukannya baru, 30 tahun lebih. Kita lihat yang disebut the 4P itu, atau the 4P itu, product, price, place, ya, terus juga distribution, ya, itu semuanya sebenarnya sudah kuno. Sudah berganti dengan disebut SIFA. SIFA itu konsep baru, bukan baru, udah seperempat abad lebih. Tapi paling modern karena SIFA itu tergantung dari apa yang dipikirkan oleh konsumen. Kalau produk 4P itu apa dipikirkan oleh manufaktur. Ya, manufaktur menghasilkan produk, manufaktur melakukan promotion, manufaktur menentukan harga, manufaktur yang menentukan place atau distributor. Pemasaran dari sudut pandang manufaktur itu sudah usang, sudah kuno sekali, sudah seperempat abad, 30 tahun lalu sudah boleh berubah kepada yang disebut market oriented strategic marketing. Jadi sebuah strategi marketing, ya, yang lebih strategic oriented, artinya mengacu kepada kepentingan pelanggan, pembeli, yaitu apa? Ya, SIFA. Solution, information, value, dan access. Solution, ya, dulu namanya produk. Ya, kalau seorang perempuan, ya, membeli kosmetik, ya, produk kosmetik itu, sebenarnya itu merupakan solution. Dia merasa wajahnya kurang cantik. Karena merasa wajahnya kurang cantik, ya, jadi dia beli kosmetik. Ya, sebagai suatu solusi, jalan keluar. Ya, dengan membeli kosmetik, dia harapkan wajahnya menjadi cantik. Itu solution. Ya. Bukan sekedar dia beli produk. Orang tidak akan beli produk kalau tidak ada solusi. Atau misalnya kalau terlalu banyak absensi, ya, di pabrik-pabrik, buruhnya datang terlambat. Nah, biasanya ditawarkan suatu absensi pakai mesin. Ya, ditempelkan pakai jari-jari. Nah, ini juga satu solution supaya si, ya, pihak factory manager tidak perlu nongkrong tiap hari, ya, tapi bisa kemudian factory manager itu juga dia bisa lakukan kegiatan tugas dia, sedangkan absensi tinggal dilakukan oleh para, ya, pegawai-pegawai yang datang terlambat. Kalau pegawai datang terlambat, ya, di waktu nanti kelihatan absensinya merah, ya. Nah, dia tinggal ambilnya tiap bulan. Oh, kamu merah, kamu ini merah. Nah, dikurangin gaji, uang makan, dan sebagainya. Dikasih SP1, SP2, itu solution. Ya, jalan keluar, ya, bagaimana menanggulangi masalah keterlambatan. Jadi orang tidak sekedar beli produk, tapi orang beli solution. Kemudian promotion, ya, advertising. Nah, katakanlah Oreo. Biasanya anak kecil itu melihat Oreo itu diputar, dijilat, dicelup, dimakan. Nah, terus bagi seorang anak kecil, dia itu sebagai suatu informasi. Ya, informasi untuk makan Oreo. Oh, begitu toh. Diputar, dijilat, dicelup, dimakan. Jadi si anak itu lakukan. Ya, yang bagi pemasar atau manufaktur itu sebenarnya advertising atau promotion, buat orang yang melihat itu sebagai suatu information.
oh begitu toh caranya makan Oreo ya. Jadi anak kecil itu ikut-ikutan, diputar, apalagi nakal sedikit, dijilat, udah dijilat, dicelup lagi di susu. Ya sebenarnya dilarang oleh ibu-ibu kan, dan anak kecil tuh sedang baru dimakan. Nah itu informasi. Ya, jadi bukan sekedar promotion lagi atau advertising, oh begitu toh caranya menggunakan barang itu. Itu information. Yang ketiga, price. Kalau saya beli mobil, katakan saya beli Lamborghini, ya, 13 miliar, 14 miliar. Ya. Kenapa saya bayar begitu mahal? Saya bukan membeli belasan miliar tuh, ya, karena yang saya beli adalah value. Saya membeli barang yang begitu mahal, mobil yang begitu hebat, namanya Lamborghini, tentu ada value-nya. Lah value itu saya mesti bayar harga 13 miliar. Ya, atau misalnya Taycan, ya, misalnya Porsche Taycan itu. Wah, itu mahal juga, itu belasan miliar juga. Ya, nah itu karena saya memilih untuk membeli something of value. Mobil yang bernilai, punya value. Kalau tidak saya beli aja Avanza. Avanza mungkin nggak sampai 100 juta, kira-kira 100 juta lebih. Ya. Yang terakhir adalah place. Place itu distribusi adalah akses. Akses di mana saya bisa mendapatkan barang tadi. Dan dengan demikian saya bisa mendapatkan barang saya itu lewat akses. Yaitu namanya SIVA. Solution, Information, Value, dan Access. Ini konsep baru. Kenapa baru? Radikal revolusioner. Kenapa begitu? Nah ini merupakan yang disebut ya adalah konsep yang dari sudut pandang si pembeli. Nah, kita tahu sekarang ini pembeli yang menentukan segala-galanya, bukan penjual. Jadi makanya radikal revolusioner sekali. Nah kita lihat bahwa solution ini ya, information, value, dan access merupakan suatu hal yang harus kita pelajari dengan baik. Nah, di Indonesia orang masih berpegangan kepada 4P terus-menerus. Padahal kita sudah lama meninggalkan konsep 4P ini. Nah, ini beberapa channel member function. Ya, toko-toko segala itu. Ya, gather information. Cari saja informasi. Ya, kalau kita datang, kita perlu informasi, kita datang ke toko, di pasar. Jangan kita diam di kantor kita, nggak bakal dapat informasi. Kalau saya perlu informasi, saya pergi ke pasar. Ya, sampai di pasar saya tanya tuh sama toko-toko itu, atau kompetitor kita ada naikin harga nggak? Oh nggak ada. Nah, saya yakin tidak ada karena mereka lebih tahu. Develop and disseminate persuasive communication. Mereka yang tahu. Jadi kita datang ya ke pasar itu untuk gather information. Begitu banyak informasi kita dapat. Risk agreement on price and term, acquire fund to finance inventory, assume risk. Ini banyak sekali macam-macam. Tapi harus di pasar. Kita harus datang, ya, kita tidak bisa diam saja dengan ya, keberatan pantat, jadi kita tidak mau terjun ke pasar. Berikutnya kita desain marketing channel system. Ya, kita lihat dulu analyze customer need. Ya, consumer may choose channels they prefer based on price, product assortment, as well as on what they prefer shopping goals. Ya, di Jerman, UK, Prancis, the different needs tidak bisa disamakan itu. Orang-orang Jerman maunya harganya murah saja. Ya, apalagi makanan kaleng. Ya, misalnya asparagus, maunya yang murah. Karena pembelinya adalah yang disebut Gastarbeiters. Ya, orang-orang yang kerja di Jerman tapi bukan berasal orang Jerman. Berasal dari katakanlah Afrika Utara, Aljazair segala. Mereka masuk ke Jerman. Nah sama tuh sebagai TKI TKW. Mau makan yang murah-murah, kosnya juga satu kamar ukuran sempit itu bisa buat belasan orang. Ya. Nanti kalau mereka pulang, mereka mesti bawa banyak duit untuk keluarga mereka di tanah kelahiran mereka. Dan nanti setahun sekali mungkin mereka pulang. Ya, ketika mereka pulang, mereka mesti bawa uang sebanyak mungkin. Makanya mereka sangat hemat, nggak mau belanja mahal-mahal. Nah ini direfleksikan
dalam bentuk supermarket memilih barang-barangnya. Nah, ini paling gila karena pada suatu saat saya ditawar harga produk asparagus saya rendah sekali, saya malah bilang, wah kalau serendah itu saya nggak bisa masukin asparagus di dalam kaleng. Mungkin saya masukin ya artinya grass saja, artinya rumput. Malah digeledek saya. Can we do that? Katanya, bisa nggak kita masukin rumput? Saya bilang saya nggak bakal mau. Saya bilang. Ya, jadi harga saya terbatas sekian. Kalau bisa lebih murah lagi mereka menghendaki. Kalau perlu nggak akal sedikit masukin rumput seperti yang diangkat. Wah itu luar biasa Jerman. Sebaliknya kita lihat pada Perancis itu nggak mau. Ya, Perancis mau minta ikan tuna yang whole, yang mahal. Ya, kemudian mereka minta tuna dalam in oil, oilnya nggak mau oil sembarangan, nggak mau misalnya oil seperti untuk Amerika itu bisa. Mereka maunya di sini olive oil, ya, minyak zaitun, dan itu mahal sekali. Tapi mereka bersedia bayar. Ya, jadi whole tuna whole, ya, in olive oil, nah, itu mereka mau. Misalnya sopike, wah itu luar biasa, sangat-sangat pemilih sekali. Berbeda itu, berbeda pasarnya. Karena orang Perancis sedang makan, ya, dia nggak mau misalnya pakai soybean oil, ya, minyak dari soybean, itu mereka tidak mau. Tapi kalau UK mau soybean oil, mau nggak apa-apa, ikan tuna dan soybean oil boleh. Kalau Perancis tidak bakalan ada ikan tuna dan soybean oil, mestinya olive oil. Italia juga minta olive oil. Ya, jadi perbedaan pasar sebenarnya kita bisa lihat. Nah ini yang mesti kita analyze. Tidak bisa kita jual barang Jerman untuk Jerman jual ke Perancis. Ya, saya punya Sopike untuk Perancis, ya tidak bisa saya isikan barang-barang misalnya untuk Tegelman segala, yang untuk supermarket chain yang mau barang-barang murah, ya tidak bisa. Nah kalau UK itu lumayan, harga menengah lah, John West, Princess itu mau. Tapi yang paling top kalau makanan Prancis dan Italia, ini luar biasa. Nah, terus kemudian establish channel objektif. Tujuannya apa? Kita ciptakan channel-channel gitu. Ya, based on their output levels, associated cost and support level. Kalau saya menciptakan channel objektif hanya supaya barang saya laku saja, ya, karena barangnya bukan pakai label saya, pakai label mereka kok. Ya, makin mereka laku, saya makin jual banyak. Ya, terus evaluate major channel economic control and adaptive criteria. Saya ekonomis bisa, itu harga jual saya. Tapi kontrol saya tidak bisa, karena bukan pakai label saya. Yang promosikan juga bukan saya, itu Sopike yang lakukan. Ya, kemudian John West, Princess semua lakukan itu. Tegelman sendiri karena pakai label mereka. Jadi saya tidak punya hak untuk mengontrol itu. Outputnya lot size, waiting, delivery time. Nah, kadang-kadang waiting time atau delivery time bertukar. Nah, kalau terlalu lama orang mungkin tidak mau lagi. Product variety, service backup, nah, bagaimana kreditnya, delivery, installation, repairs. Seringkali ini ikut ya pada barang-barang misalnya consumer durables. Kita jual AC, ya, installationnya di tangan di pihak yang jual. Ya, kalau ada repairs misalnya mau diservis, nah, ditangani juga oleh pihak penjual. Ini channel service output. Ini menentukan sekali. Nah kemudian major channel alternative. Ya, karena pada major channel itu berbeda dalam 3 hal. Type of intermediaries, bentuk dari ya, pengecer tadi, intermediaries tadi, number of intermediaries, ada eksklusif, selektif, intensif. Kalau kita menjual yang misalnya arloji Rolex, ya kita eksklusif sekaligus selektif, tidak bisa intensif, tidak bisa di mana-mana ada. Kalau kita jual permen relaksa, itu harus intensif, ya, intermediaries, ya, pengecernya. Di mana-mana harus permen relaksa. Kita jual Pepsodent juga begitu. Tapi kalau kita jual Rolex tidak bisa, itu eksklusif sekali. Hanya di Pondok Indah Mall misalnya. Ya, di Kelapa Gading itu ada 1 toko atau 2 toko yang menjual Rolex emas.
Jadi sekaligus kalau dia eksklusif, dia sekaligus selektif. Kita harus pilih-pilih. Kalau kita tidak selektif, kita intensif, kita taruh di mana-mana, nggak bakal laku. Karena daya beli berbeda-beda. Nah, ini kita lihat. Terus responsibility, pricing policy, condition of sales. Ya, kita dalam 1 bulan kita harus dibayar. Ya, terjadi begitu. Territorial right. Ya, kalau kita punya multi distributor, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur tidak boleh masuk. Ya, dia kita harus juga perhatikan tuh hal-hal seperti itu. Channel management decision, selecting channel members for the customers. Yeah, channel is the verb, so it must be clearly selected. Trading channel members. Kalau saya dulu di pabrik, saya mesti trading, ya, artinya distributor saya, supaya salesman dia tahu benar-benar barang apa. Apalagi kalau barang itu barang modal. Dulu saya di Borsu Beweri, ya, saya menjual barang-barang untuk pemadam kebakaran, saya mesti lakukan semacam trading dulu. Ya, melakukan macam trading dulu. Kalau tidak bisa. Ya, nah, kalau tidak ada gunanya. Kalau kita train salesman dari distributor kita, dia tidak akan bisa bergerak. Ya, jadi saya mesti train mereka dulu. Kita lihat channel power. Nah, sekali kita bicara power, kita bicara kekuasaan. Ya, kalau saya dulu di Borsu Beweri, saya punya penjualan lumayan bagus. Ya, backbone saya adalah Susu Bendera. Susu Bendera itu adalah milik bos saya. Ya, bos saya punya 51% saham di Susu Bendera. Ya, jadi penjualan saya dulu 300 miliar Susu Bendera saja. Nah, belum lagi barang-barang seperti Pronas. Ya, Pronas itu bisa 2 miliar. Nah, jadi dengan 2 produk saya sudah bisa hidup. Jadi kalau Anda datang dari perusahaan lain, ya, minta saya menjadi distributor, saya bisa kasih syarat. Penjualannya paling sedikit harus 200 juta dalam 1 bulan. Saya ambil komisi 17,5%. Itu untuk membiayai cabang-cabang saya. Ya, jadi artinya apa? Saya bisa menentukan. Kalau dia tidak 200 juta, saya nggak mau. Jadi kekuasaan, power itu dari tangan saya. Demikian pula kalau saya Coca-Cola, ya, kalau saya barang Unilever, distributor takut kepada saya. Sebab saya bisa lepas mereka dan belum tentu mereka bisa dapat lagi customer seperti Unilever. Ya, saya dengan gampang bisa mengangkat distributor baru. Ya, itu channel power itu. Ya, jadi artinya kekuasaan itu di tangan saya. Jadi kalau saya misalnya adalah pihak distributor, saya punya prinsipal adalah Unilever, saya mesti hati-hati. Saya mesti servis, tidak boleh sampai putus. Ya, karena lakunya produk Unilever bukan main. Nah, kemudian reward. Ada nggak extra benefit for a specific act? Kita harus siap dulu. Kalau kita lakukan sedikit ini, nah kita dikasih 1% misalnya, tambahan. Nah, kita lihat itu. Legitimate. Nah, mesti selalu legitimate. Manufacturer request behavior warranted under the contract. Jadi selalu harus dengan perjanjian tertulis. Ya, tidak bisa tidak tertulis. Expert, the manufacturer has special knowledge. Once the intermediate acquire this power, it weakens. Biasanya manufacturer punya special knowledge. Begitu kita training, ya, kepada distributor kita, langsung pengaruh kita berkurang karena kita rahasia kita sudah kita serahkan kepada pihak distributor. Reference, ya, the manufacturer so highly respected, the intermediary is proud to be associated. Unilever, Coca-Cola. Kalau saya adalah distributor dari Coca-Cola, saya merasa terhormat sekali karena pihak pabrik saya adalah Coca-Cola yang sangat dikenal, atau Unilever. Nah, ini harus saya sadar. Itu channel power ada di tangan siapa? Kekuasaan ada di tangan saya sebagai distributor atau di tangan manufaktur. Intinya itu saja. Kalau saya Unilever, umumnya di tangan Unilever. Kalau saya Coca-Cola, powernya di tangan Coca-Cola. Saya sebagai distributor lemah power saya. Ya, ini kita lihat channel power segala macam.
channel itu bisa vertical marketing system, ya, ada ke atas vertikal, ada yang ya, horizontal marketing system. Kalau vertical marketing system biasanya menyatu dia, production and distribution under single ownership. Seperti dalam hal saya, production itu susu bendera, kemudian distributornya Borsumeweri, ya, itu single ownership. Karena 51,5% sahamnya ada di tangan bos saya. Jadi nggak bisa digugat. Mau ribut saya dengan Belanda susu bendera itu, mau ribut seperti apapun, saya tidak bisa putuskan. Karena selalu ada bos saya yang menjadi pertimbangan. Saya mesti kembalikan lagi kepada bos saya. Begitu juga Belanda itu. Ya, walaupun marah-marah ke saya juga, tidak bisa mereka mencat Borsumeweri. Karena harus minta izin dari bos saya. Dan saya tahu bos saya pasti akan di depan si Belanda, ya, dia pura-pura menjelek-jelekan saya. Oh, udah kamu tahu lah. Ya. Di saya dia menjelek-jelekan si Belanda. Ya, tahu sendiri bagaimana Belanda susu bendera itu, ya saya bangun aja. Nah, tidak mungkin putus tanpa bos saya kasih izin. Dan selama bos saya masih di situ, dia tidak bakal kasih izin. Ini kantong kiri atau kantong kanan. Ada lagi horizontal marketing system, sejajar. Ya, saya dengan katakan waktu itu dulu Engran, Squib, ya, terus juga ada beberapa produk Kalbi Pharma, itu bisa putus, itu ya horizontal sama. Kalau dia nggak suka, dia bisa putuskan saya. Kalau saya tidak suka, saya bisa putuskan dia. Ya, itu yang disebut channel vertical integration system. Ada lagi multi channel itu banyak sekali. Ya. Nah, itu biasanya seringkali pada channel power itu ada konflik, ya, ada konflik. Ada konflik. Konflik itu pertarungan antara saya atau dia. Ya. Biasanya kalau saya pihak manufaktur, saya selalu bilang, loh distribusi kamu tidak cukup. Distribusi kamu cuma 60% di daerah, ya, artinya Blok M. Nah, kita cek sama-sama. Nah, tapi kalau saya berada di pihak distributor, ya saya selalu tekankan iklan kamu tidak cukup. Coba kamu iklankan, nah itu klasik sekali. Itu horizontal channel conflict. Ya. Nah, misalnya occurs vertical channel conflict, Estee Lauder set up website to sell clinics, Bobbi Brown brand. Ya. The department Dayton Hudson reduce space for Estee Lauder product. Selalu terjadi. Ya. Horizontal channel conflict, channel member at the same level. Some pizza franchise complain about others cheating ingredient dan sebagainya. Itu lumrah terjadi. Nah, biasanya kita harus bisa memanage channel conflict tadi. Ya, kita ada adoption of superordinate goals, cooptation, diplomasi, biasanya mediation, arbitration. Tapi kalau tidak bisa dimeditasi lagi, tidak bisa diarbitrasi lagi, putus, ya, putus hubungannya tidak ada lagi. Daripada repot-repot kita putusin saja. Ini yang terjadi. Nah, terus ada lagi e-commerce marketing practices, pure click. Sekarang ini banyak kan pure click. Those have launched a website, brick and click, masih ada toko, brick and mortar, ya, brick and mortar. Nah, ini yang brick and click. Tapi ada yang masih tetap brick and mortar. Brick and mortar, tokonya hanya offline, tidak menjual secara online. Ini sekarang jarang sekali terjadi. Yang banyak terjadi adalah pure click, ya. Brick and click juga sekarang sudah susah, ya. Apalagi zaman pandemi. Ya, nah ini merupakan networking yang UMKM silahkan pikirkan mana yang tepat buat barang-barang mereka. Saya kira itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang.